Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kembali kita dapat berjumpa untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru untuk kita bawa dalam kehidupan kita pada hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sanggup, bahkan Tuhan mengerti. Ada pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pujian ini tentu saja menguatkan kita bahwa Allah itu sanggup mengerti dan peduli dalam setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari semua orang pasti memikirkan bagaimana mencukupkan kebutuhan hidupnya setiap hari. Apalagi dalam kehidupan sekarang ini begitu banyak hal yang harus dipikirkan setiap keluarga, bahkan setiap orang. Selama hidup di dunia ini, kita harus memenuhi kebutuhan hidup, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Oleh sebab itulah semua orang bekerja keras, membanting tulang untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Begitu juga dengan Bapak dan juga saya sendiri. Apa yang dikejar di dalam kehidupan kita? Tidak ada kata lain selain uang. Sebagian orang akan berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih, semua akan menjadi beres. Hidup ini bisa tenang, hidup ini bahagia, dan dapat dirasakan dengan sungguh luar biasa. Benarkah? Kenyataannya tidak demikian. Kita secara manusia tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti yang dikatakan oleh Salomo, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Akibatnya pikiran kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran jika kita terus memikirkan tentang dunia ini. Khawatir akan kebutuhan kita, khawatir akan biaya sekolah, bahkan khawatir terhadap diri kita sendiri dan masa depan kita. Firman Tuhan pun mengatakan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Apa yang diartikan dari kata khawatir? Khawatir sendiri adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti diketahui yang ada di depan kita. Oleh sebab itu terkadang kita sebagai manusia dipenuhi dengan rasa khawatir. Tetapi agar kita bisa keluar dari kekhawatiran itu, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Seperti dikatakan Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa? Karena memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita menaruh harapan dan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi menjadi hal yang penting yang dipertanyakan di dalam diri kita, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Ataukah segala kebutuhan kita, kekhawatiran kita, ataupun apa yang ingin kita cukupkan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita, percaya Allah yang mengerti, Allah yang peduli, sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darah-Nya yang mahal supaya kita diselamatkan. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasih-Nya melalui kehidupan kita?
kita yang mengasihi Dia, kita yang mengutamakan Dia, dan kita yang mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada cara lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari. Dengan setia merenungkan firman-Nya, dengan setia kita melakukan firman-Nya, dengan setia kita beribadah bersamanya, dan dengan setia kita berdoa kepadanya. Seperti pujian tadi, ketika kita mengandalkan Tuhan, Allah yang mengerti, Allah yang peduli itu sanggup menolong setiap perkara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa akan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita jadikan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita, memprioritaskan Dia, sehingga Dialah yang kita andalkan, dan Dialah adalah satu-satunya Tuhan yang senantiasa menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan Bapak Ibu yang terkasih, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan setiap harinya kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan, karena Allah sanggup dan Allah mengerti dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan, datang ke hadirat-Nya penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang mengerti dan peduli dalam setiap hal di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat yakin dan percaya ketika kami datang di hadirat-Mu, maka di sanalah Engkau hadir di dalam hidup kami dan hati kami, yang akan menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, ajarkan kami Tuhan untuk setia datang ke hadapan-Mu, agar kami senantiasa datang dan mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.